Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suprono Wahidjatmiko. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bisnis eceran dengan topik perilaku konsumen retail. Jangan lupa klik like dan share akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang perilaku konsumen retail. Jadi jelas kenapa kok sampai ada suatu minimarket atau retailer besar ya, dia mengembangkan mitra. Mengembangkan mitra untuk membuka outlet baru. Nah, ini karena ya salah satunya adalah adanya tuntutan perilaku konsumen. Bisa jadi kalau ada sebelum ada mitra tersebut, konsumen untuk pergi ke retailer yang besar itu membutuhkan waktu dan membutuhkan transportasi yang cukup banyak, yang cukup mahal mungkin ya. Sehingga ketika di retailer besar tersebut bisa dapat bisa dapat harga yang murah, itu ibaratnya seperti balance. Nah, makanya kenapa kok lalu ada retailer besar dia mengembangkan mitra, di mana mitra itu bisa jadi dia membukanya di sekitar rumah kita. Ya, ini karena supaya lebih mendekatkan diri dengan konsumen. Nih. Nah, sebenarnya apa sih? Sebenarnya apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen retail? Jadi menurut American Marketing Association, bahwa yang namanya perilaku konsumen atau consumer behavior, the dynamic interaction of affect and cognition, behavior, and the environment by which human beings conduct the exchange aspect of their life, yaitu interaksi yang dinamis antara aspek afektif, ada kognitif, ada konatif seseorang dengan lingkungannya bila mana dia melakukan transaksi dalam kesehariannya. Nah, di sini ada aspek afektif, ada kognitif, ada konatif. Ini berarti ketika seseorang itu berinteraksi, dia itu akan menggunakan tidak hanya daya pikirnya, tetapi dia juga menggunakan rasa, kan ya? Nih. Lalu pengertian yang lain adalah the overt action of consumer, atau tindakan atau perilaku yang biasa dilakukan oleh para konsumen. Jadi behavior customer itu bisa jadi itu merupakan suatu perilaku yang merupakan kebiasaan. Nah, merupakan kebiasaan. Jadi kalau perilaku yang kebiasaan ya contohnya ya kita kalau biasa misalkan ya habis sholat subuh apa, kebiasaan kita apa.
Habis sholat subuh karena masih terlalu malam, tidur lagi, maka itu akan terus dilakukan terus sepanjang waktu. Nah, demikian juga seorang konsumen ketika dia itu membeli barang-barang, kebutuhan yang dia butuhkan, ini juga akan menimbulkan suatu kebiasaan. Nah, kalau seseorang tersebut sudah biasa membelinya di supermarket besar, maka dia itu akan selalu mencari barang kebutuhannya itu di supermarket besar. Kalau dia itu kenapa kok memilih di supermarket besar? Karena dia suka belanja dengan kondisi nyaman, bersih, ber-AC. Maka dia tidak akan belanja di tempat-tempat yang tidak ada AC-nya. Ini adalah suatu kebiasaan. The behavior of the consumer or decision maker in the marketplace of products and services. Perilaku konsumen atau pengambilan keputusan pembelian di pasar barang dan jasa. Jadi dari perilaku yang dilakukan oleh konsumen tersebut itu akan memunculkan suatu keputusan dari konsumen untuk membeli produk yang dia butuhkan. Nah, perilaku konsumen dalam retailing itu seperti apa? Jadi, konsumen sebelum selama dia itu akan melakukan pembelian, itu ada beberapa perilaku yang akan muncul. Yang pertama adalah dimulai dari pre-purchase atau sebelum pembelian. Nah, pada saat pre-purchase ini, di sini konsumen itu akan berusaha information kontak atau mencari atau menghubungi pusat-pusat informasi yang dia butuhkan. Misalkan dia membaca koran, membaca majalah, mendengarkan siaran radio, melihat TV, mendengarkan dari sales atau temannya. Ini akan dilakukan oleh seseorang itu ketika dia mau membeli suatu barang. Apapun itu barangnya, dia akan tanya-tanya informasi. Misalkan mau membeli sebuah handphone gitu ya. Akan membeli sebuah handphone, dia akan tanya-tanya. Handphone itu sekarang itu yang paling bagus itu apa? Yang speknya paling bagus itu seperti apa? Lalu harganya bagaimana? Kan gitu. Kemudian masih di pre-purchase ini, dia akan fund access. Akan bertemu masalah keuangannya. Ya, dia sudah dapat informasi tadi di majalah, dia dapat informasi dari TV, dia dapat informasi dari temannya. Nah, di sini dia akan mulai melihat uang dia itu seberapa banyak. Lalu dia akan mengambilnya, entah itu via ATM atau langsung di bank, ya. Atau kalau dia punya usaha yang ambil di usaha dia, atau menggunakan kredit card, atau kalau memang itu nilainya tinggi, dia akan melakukan akses kredit atau pinjaman ke bank. Kemudian perilaku pada saat pembelian. Nah, pada saat pembelian di sini konsumen akan menghubungi yaitu ke toko. Ya, toko yang tadi sudah direkomendasikan di sini ya. Jadi di sini untuk tokonya dia akan mencari lokasi belanja yang sesuai dengan dia yang telah direkomendasikan di atas ini dari informasi yang dia peroleh. Lalu dia pergi ke tokonya dan dia mencari produk yang dia inginkan untuk dibeli. Nah,
Kemudian ada produk kontak ya. Setelah dia menemukan, maka dia akan mengambil produk tersebut dan membawanya ke kasir. Nah, setelah itu dia akan melakukan transaksi dengan pembayaran uang yang tersedia, membawa produk ke lokasi pemakaian. Nah, setelah transaksi dia jelas berikutnya adalah melakukan konsumsinya. Menggunakan produk tersebut, kalau seandainya itu produk yang habis dipakai, maka dia akan membuang sisa produk tersebut. Nah, ketika dikonsumsi ini, maka dia ada suatu titik. Dia setelah mengkonsumsi rasanya bagaimana? Puas atau tidak? Kan? Kalau dia puas, maka dia akan melakukan yang namanya pembelian ulang. Nih. Nah, kalau tidak puas, dia akan berusaha menggantinya dengan produk lain. Setelah konsumsi, maka dia akan melakukan komunikasi. Nah, komunikasi di sini ada kaitannya dengan ini tadi. Nah, biasanya kalau konsumen yang bagus, yang kita harapkan dari seorang pengusaha, itu adalah ketika dia itu merasa tidak puas, dia itu akan mengkomunikasikan kepada pemilik supaya apa? Untuk memperbaikinya. Nah, kalau tidak, dia tidak memberikan masukan kepada pengusaha, ya dia diam aja. Nah, ini efek yang lainnya, ini yang berbahaya adalah dia bisa memberikan informasi kepada orang lain mengenai produk tersebut. Nih. Ini namanya word of mouth. Ini word of mouth. Nah, kalau dia puas, maka word of mouth di sini itu akan terjadi positif. Wah, kalau beli itu, misalkan tadi saya contohkan adalah handphone. Oh, kalau handphone X itu tuh kualitasnya luar biasa, kameranya bagus sekali, storage-nya itu luar biasa, kan? Nah, dia akan cerita dengan senang hati kepada orang lain, ya, tanpa disuruh. Maka ketika ada orang lain, aku mau beli handphone ini, oh beli ini aja. Ini adalah namanya word of mouth positif. Tapi ketika pada saat konsumsi di sini, konsumen itu tidak merasa puas. Maka di sini pun dia akan memberikan informasi itu tidak yang baik, tetapi informasi yang buruk. Nah, ini namanya word of mouth negatif. Jadi, misalkan ini tadi pas pada saat mengkonsumsi dia tidak puas, dia akan cerita, wah jangan kalau beli handphone seperti itu, ini aku aja kecewa ini. Tapi karena saya barusan kemarin beli ya sudah tak pakai dulu. Wah ini loh fiturnya ini yang jelek-jelek seperti ini kan. Nah ini akan menjadikan word of mouth negatif. Nah di dalam komunikasi di sini salah satunya juga dia akan mengisi kartu garansi. Nah, kartu garansi ini penting bagi seorang konsumen dari usaha retail karena di sini sebagai jaminan kepuasan dari konsumen. Nah, konsumen itu dia akan melakukan pembelian tersebut ini dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan toko. Lingkungan toko di sini ada store image atau image terhadap toko tersebut ya. Bisa store atmosfer, bisa tetrik ya. Jadi orang itu mau belanja ke sebuah toko itu akan melihat
image-nya dari toko itu seperti apa, atmosfer toko seperti apa, ya, kemudian tetriknya itu seperti apa. Nah, di sini di dalam image ini dipengaruhi oleh image eksternal dan image dari internal. Nah, kalau yang internal impression di sini, ini masing-masing orang akan berbeda-beda. Tapi kalau external expression itu adalah yang terbentuk di masyarakat. Yang terbentuk di masyarakat. Nah, maka ketika ketika ada image masyarakat yang positif, maka ini akan mendongkrak sebagai suatu promosi yang luar biasa bagi seorang peritel. Walaupun internalnya itu adalah negatif. Tapi beda kalau internalnya positif, sedangkan external impression-nya adalah negatif, ini internal impression yang positif ini akan hilang. Tertutup oleh yang namanya external impression. Makanya seorang peritel harus bisa menciptakan external impression itu yang bagus. Nah, untuk menciptakan atmosfer toko yang bisa membangun external impression yang bagus, maka ini butuh yang namanya pendekatan-pendekatan. Ya. Butuh yang namanya pendekatan-pendekatan. Nah, pendekatan-pendekatan di sini ada dalam bentuk sight appeal, sound appeal, sense appeal, touch appeal. Di sini jangan diartikan sebagai sesuatu hal yang letterlek ya. Nah, misalkan ini sound appeal lalu bunyi-bunyian itu tidak. Sound appeal di sini artinya adalah jangan sampai ada suara-suara sumbang atas atmosfer toko kita. Ya, suara-suara sumbang itu tadi itu word of mouth negatif. Nah, kayak touch appeal, apakah petugas itu harus selalu menyentuh konsumen? Tidak. Menyentuh di sini adalah dalam artian adalah nanti bisa memberikan internal impression tadi yang bagus. Nah, seorang yang belanja di toko kita itu dia akan merasa nyaman. Nah, ini adalah touch appeal. Atau bisa juga hubungan yang humanis. Ya, yang humanis ya. Seperti selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu. Kalau seandainya kenal sama orang tersebut malah selamat pagi Pak Prono. Ini adalah touch appeal. Sehingga orang itu akan merasa diorangkan ketika dia belanja di situ. Nah, bagaimana semua ini bisa dilakukan? Ini dimulai dari ini. Nah, kesan pertama itu adalah dekor tim. Dekor tim itu bukan lalu toko kita dekor, tidak, tetapi adalah penataan ulang ya. Seperti tadi kalau yang masuk awal-awal tadi nonton ya video ya, sebuah retailer di mana di situ dia akan menata sedemikian rupa ketika seorang konsumen itu masuk, itu dia sudah akan merasakan, oh nyaman sekali kan. Lalu mata itu dia dengan sigap dia akan melihat, oh sana itu suatu hal yang luar biasa dan itu adalah sentuhan yang luar biasa. Nah, kemudian kadang-kadang bila perlu itu diadakan event atau acara-acara yang bisa menghubungkan interaksi antara konsumen dengan retailer. Nih, jadi kadang-kadang ada acara, makanya kalau kita lihat itu di retailer-retailer yang ada di Indonesia, kadang-kadang itu mereka mengadakan acara.
Ya, acara di situ terjadi kontak langsung antara retailer dengan pihak konsumen. Banyak sekali acara-acara yang bisa dipakai. Ya. Seperti misalkan pakai member, lalu ada pertemuan member. Nah, ini cuma sepele, tetapi ini adalah suatu penciptaan lingkungan retail yang luar biasa. Berikutnya adalah jenis-jenis keputusan belanja. Ada 3 jenis proses pengambilan keputusan pelanggan untuk memulai belanja. Yang pertama adalah pemecahan masalah secara luas, kemudian pemecahan masalah secara terbatas, dan yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Ya, jadi seorang itu ketika dia mau memutuskan belanja sesuatu, ini ada 3 jenis proses pengambilan keputusannya. Bisa proses pemecahan masalah secara luas, bisa proses pemecahan masalah secara terbatas, bisa proses pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Nah, sekarang kita mulai dari pemecahan masalah secara luas. Di dalam pemecahan masalah secara luas, di sini suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan itu memerlukan usaha dan waktu yang cukup besar untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Jadi ketika berhubungan dengan extended problem solving di sini konsumen itu sebelum beli dia itu butuh waktu, butuh usaha, maka dia akan melihat, membandingkan ke sana kemari, mencari informasi ke sana kemari, dan di sini tidak bisa jadi tidak hanya 1 jam, 2 jam, bahkan mungkin bisa 1-2 hari prosesnya. Nah, biasanya di sini dia ingin memperoleh barang itu yang perfect bagi dia, yang betul-betul bisa memuaskan dia. Dia akan berusaha membandingkan satu sama lainnya sampai sedetail-detailnya. Ini. Nah, di sini retail itu berusaha untuk mempengaruhi. Ya. Jadi dia itu berusaha mempengaruhi si calon konsumen ini dengan terlibat pada pemecahan masalah tersebut. Yaitu dengan menyediakan informasi-informasi yang diperlukan. Maka ketika ada konsumen yang seperti ini, ya, dia tanya-tanya A, B, C, D, E, F, G, H, I, sampai Z mungkin ya. Kemudian dia tanya kelebihan, kelemahannya, kekurangannya, dibandingkan dengan pesaing seperti apa. Nah, ini retail ini harus dengan sabar menjawab dan dia berusaha untuk membantu agar si konsumen tadi dia tersolusikan. Maka kadang di sini tidak sedikit ya bagian customer service itu dia mencatat kebutuhannya apa, kemudian sampai meninggalkan nomor kontaknya ya. Kemudian dia akan berusaha menghubunginya. Nah, lalu bila perlu untuk memberikan kesan positif itu misalkan barang itu begitu tersedia, dia langsung menghubungi pihak konsumen tersebut bila perlu diantar sampai ke rumahnya. Ini adalah suatu upaya yang bisa dilakukan oleh peritel. Retail di sini menyampaikan informasi tentang barang dan jasa pada pelanggan dengan cara-cara yang mudah dipahami, serta sekaligus meyakinkan pelanggan dengan menawarkan jaminan uang kembali. Jadi tidak sedikit supaya pelanggan itu tidak lari, dia menawarkan jaminan uang kembali. Nah, jadi kalau seandainya apa yang dia sampaikan itu tidak benar, maka jaminan uang kembali. Kalau kita lihat itu di beberapa
retailer seperti supermarket ya, untuk retailer barang itu kita lihat bahkan di situ ada yang memberikan info apabila Anda bisa menunjukkan harga di tempat lain lebih murah daripada harga kami, maka barang yang Anda beli tidak perlu dibayar. Nah, ini adalah suatu strategi bagi peritel ya, untuk meyakinkan kepada pelanggannya bahwa inilah kalau dia beli di tempat dia itu adalah solusi yang paling bagus. Nah, kemudian pemecahan masalah yang terbatas. Di dalam pemecahan masalah yang terbatas atau limited problem solving adalah proses pengambilan keputusan yang melibatkan upaya dan waktu yang tidak terlalu besar. Jadi di sini konsumen atau calon konsumen itu memutuskan membeli atau tidak suatu barang itu tidak dalam waktu yang panjang. Karena bisa jadi dia itu saat ini dia sangat membutuhkan barang tersebut atau dia ingin segera menggunakan barang tersebut. Maka di sini dibutuhkan keputusan yang terbatas dalam waktu yang cepat. Nah, salah satu pemecahan masalah secara terbatas yang umum dan biasa terjadi adalah pembelian spontan. Jadi biasanya tiba-tiba kita kalau mau beli barang, ya, kita sedang jalan-jalan santai, tiba-tiba, aduh, aku belum punya ini, berarti aku harus beli segera. Nah, beli segera ini adalah suatu keputusan yang terbatas. Dan ini keputusan yang spontan. Maka biasanya kalau seperti ini, dia akan mencari lokasi-lokasi yang tidak jauh dari tempat dia. Makanya tadi ada yang pertama kali hadir di room Zoom ini, ya, itu tadi melihat ada suatu retailer. Dia mengapa membuka mitra waralaba di tempat-tempat lain dengan nama si peritel yang menjadi mitra tersebut bukan nama dari induknya, ya. Ini karena dia berusaha untuk mengantisipasi kalau ada yang orang-orang yang dia itu terpikir untuk pembelian spontan. Nah, kalau misalkan tadi peritilnya ada di kabupaten, kemudian dia ada di kota kecamatan, dan jarak kabupaten ke kecamatan itu misalkan cukup jauh sampai 10 kilo, ya. Kalau untuk pembelian spontan ini jelas dia tidak mau dalam kondisi waktu yang lama, dia inginnya langsung terselesaikan. Maka dia akan mencari retailer-retailer yang ada di sekitar dia untuk menjadi solusi bagi kebutuhan dia. Pembelian spontan atau impulse buying adalah keputusan pembelian yang dibuat pelanggan secara spontan atau seketika setelah melihat barang dagangan. Jadi di sini basisnya adalah tidak terduga sama sekali, ya. Tidak terduga sama sekali. Nah, jadi bisa dia itu karena ada kebutuhan yang mendesak, ya. Bisa juga dia itu karena misalkan melihat suatu barang lalu teringat sesuatu, maka dia lalu memutuskan aku mau beli barang ini. Ini adalah pemecahan yang terbatas. Nah, retail dapat mendorong perilaku pembelian spontan ini dengan menggunakan cara pemajangan atau display, ya, yang menonjol untuk menarik perhatian pelanggan dan merangsang suatu keputusan belanja berdasarkan analisis yang tidak berkesinambungan. Jadi untuk mengantisipasi atau menyiasati ada calon konsumen itu yang tiba-tiba pengen beli, maka biasanya peritel itu memajangnya dengan di display. Display ini tujuannya adalah
ketika konsumen itu pengen tiba-tiba beli, dia itu sudah bisa melihat kan. Oh, barangnya ada. Tapi kalau tidak di display, maka tidak akan tahu konsumen itu butuh atau tidak. Nah, ini adalah strategi display itu seperti itu. Nah, produk-produk yang diharapkan dibeli oleh pelanggan atas dasar pembelian spontan biasanya dipajang pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh pelanggan. Misalnya di dekat kasir. Jadi retailer itu sudah mempelajari. Oh, ini toh barang-barang yang biasanya spontanitas ingin dibeli oleh konsumen. Maka kalau kalian lihat, itu di sekitar kasir, itu banyak produk-produk. Nah, produk-produk itu bukan produk yang dia itu pemikirannya itu butuh pemikiran yang panjang. Tetapi produk-produk di situ adalah produk-produk yang pemikirannya itu singkat. Atau istilahnya itu spontan. Ya, bukan yang butuh pemikiran panjang. Ya, jadi kalau Anda lihat ya di sekitar kasir itu banyak sekali produk-produk yang nantinya pengadaannya atau pembeliannya itu adalah secara spontan. Contohnya ada permen, ada coklat. Permen ada coklat itu tujuannya apa? Misalkan kita membayar di kasir ya, lalu tidak ada kembalian. Nah, di sini maka kita akan melihat di sekitar kasir apa sih yang bisa dibeli dengan harga tersebut. Nah, biasanya adalah di situ ada permen, ada coklat. Ini adalah salah satu pelayanan yang diberikan oleh retailer agar pelanggan itu bisa melakukan pembelian secara spontan. Berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan atau habitual decision making adalah proses keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu. Jadi kalau pengambilan keputusan bersifat kebiasaan itu contohnya adalah kalau kita itu mau ke supermarket itu misalkan itu kita belanja bulanan. Namanya aja belanja bulanan. Maka ini sudah suatu kebiasaan. Maka secara otomatis apa yang kita butuhkan ketika kita akan belanja bulanan? Pasti larinya ada sabun, ada sampo, ada pasta gigi kan gitu. Mungkin minyak wangi ya. Itu adalah suatu kebutuhan kebiasaan. Gula, beras, misalkan teh, kopi, ini adalah suatu kebutuhan kebiasaan. Nah, jadi dia tidak perlu banyak berpikir. Dia cuma berpikirnya gula saya masih tidak ya di rumah. Oh, sudah habis beli kan itu. Sabun di rumah masih ada tidak? Oh, tidak ada, beli kan itu. Sampo masih ada tidak? Oh, tidak ada, beli. Ini adalah keputusan yang bersifat kebiasaan. Bahkan kalau sudah terbiasa sabunnya merek X, samponya merek Y, itu tidak akan mudah dirubah. Nah, makanya di sini di dalam pengambilan keputusan bersifat kebiasaan ini ada suatu kesetiaan pada merek, ya. Kesetiaan pada toko, ya. Yang merupakan di situ contoh dari pengambilan keputusan yang bersifat kebiasaan. Jadi dia itu sudah terbiasa kalau belanja itu di toko A, ya makanya dia begitu awal bulan dia akan larinya ke toko A untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Kalau misalkan untuk diajak ke toko B, dia akan mikir dulu apa manfaatnya belanja di toko B kan itu. Kan gitu. Maka ketika orang itu sudah terbiasa belanja di toko A itu lokasinya itu tadi contohnya adalah di ibu kota kabupaten, sedangkan konsumen mereka itu ada di apa?
ibu kota kecamatan yang mungkin bisa jadi jaraknya adalah sampai 10 km. Nah, ini maka peritel yang tadi itu dia akan berusaha untuk menjalin suatu mitra. Boleh dikatakan di mitra tersebut adalah kamu belanja di mitra kami itu sama seperti belanja di tempat kami. Karena mitra tersebut dia akan dikasih diskon khusus. Sehingga konsumen itu belanja di mitranya dia itu seolah-olah sama belanja di tempat yang aslinya. Ini adalah salah satu tujuannya. Nah, kesetiaan merek berarti pelanggan itu menyukai dan secara konsisten itu membeli suatu merek tertentu dalam sebuah kategori produk. Pelanggan enggan beralih ke merek lain walaupun merek kesukaannya tidak tersedia. Nah, kesetiaan merek dari seorang pelanggan ini bisa jadi itu sudah mendarah daging ya. Sudah mendarah daging, jadi istilahnya tuh kalau pindah ke lain hati itu mereka nggak mau. Ya, kalau misalkan sabun mereknya A ya A, kalau tidak ada ya udah nanti. Kalau di rumah masih ada. Mungkin besok sudah ada lagi kan gitu. Atau bisa jadi dia mencari ke toko lain mereknya tetap sama, yaitu A. Ini adalah kesetiaan terhadap merek. Nih. Nah, retail dalam kondisi seperti ini hanya bisa memuaskan kebutuhan pelanggan jika retail tersebut menawarkan merek tertentu yang dikehendaki. Jadi ketika ada pelanggan yang dia itu sudah setia pada suatu merek, maka peritel itu berusaha memenuhi merek tersebut. Nah, sedangkan di tempat tersebut biasanya tidak ada, ya sudah kita berusaha memenuhi, kita mengadakan kan itu. Kita analisis di situ pasarnya kira-kira bagaimana. Kalau cuma satu orang ya tidak usah kita adakan kan ya. Tapi kalau di situ ternyata itu merupakan suatu kebutuhan yang disukai oleh beberapa orang atau banyak orang, malahan ya kita berusaha untuk mengadakannya. Nah, jika seandainya itu cuma satu orang ya, atau dua orang, maka peritel tersebut akan berusaha menawarkan merek-merek tertentu. Di situ memberikan produk knowledge, menginformasikan. Apa yang diinformasikan? Yang diinformasikan adalah bahwa komposisi produk yang dia tawarkan itu sama dengan produk yang dicari pelanggan. Dan kebetulan tidak ada. Syukur-syukur lagi ini komposisinya sama, harganya lebih murah. Nah, ini adalah upaya untuk meyakinkan pelanggan. Supaya apa? Pelanggan itu dia merasa puas dan dia bisa pindah ke lain hati walaupun itu cuma sementara waktu. Lalu ada kesetiaan toko. Adalah kondisi di mana pelanggan suka dan terbiasa mengunjungi toko yang sama untuk membeli suatu jenis barang dan barang dagangan. Kalau ini tadi kesetiaan merek, ini kesetiaan toko. Nah, kalau sudah setia toko, itu konsumen itu hanya akan mengunjungi toko tersebut. Dia ditawari toko yang lain, dia tidak akan mau. Karena ada sesuatu hal yang membuat dia itu puas di toko tersebut. Nah, peritel yang disukai itu dia harus berusaha agar pelanggan tersebut tetap senang, tetap setia dengan tokonya. Tidak berusaha untuk pindah ke lain hati. Maka biasanya pelanggannya seperti ini akan berusaha untuk dipelihara sebaik-baiknya. Karena mencari pelanggan baru itu akan lebih mahal biaya yang harus dikeluarkan daripada memelihara pelanggan yang sudah ada. Ini. Makanya tadi salah satu contohnya adalah yang tadi saya sebutkan, peritel tersebut sampai dia itu membuka mitra. Nah, mitra yang nantinya mungkin bisa jadi itu mitra tersebut mendirikan toko itu di
di sekitar kota kecamatan atau kota kelurahan. Nah, ini harapannya apa? Dengan adanya mitra tersebut, seandainya si pelanggan tadi yang sudah terlanjur setia di toko tersebut, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk mengunjungi toko yang aslinya, dia bisa ke mitra mereka itu dengan kondisi yang sama, dengan display yang sama, dengan barang yang sama, dengan harga yang sama. Sehingga pelanggan tersebut waktu sempit masih tetap bisa belanja. Nah, proses belanja pelanggan. Jadi pelanggan itu ketika mau belanja itu berusaha mengenali kebutuhan dia. Apa kebutuhan saya? Kemudian mencari informasi. Ya, mencari informasi segala sesuatunya. Ya, tadi contohnya ada banyak sekali tadi. Mencari informasi. Ya, bisa membaca koran, majalah, lalu evaluasi atas berbagai alternatif. Misalkan tadi mau membeli handphone, tadi ya contohnya mau membeli handphone. Handphone ada merek A, B, C, D, E. Dia akan mengevaluasi merek A itu speknya seperti apa, B seperti apa, C seperti apa. Lalu menentukan pilihan. Setelah dia menentukan pilihan, dia akan melakukan transaksi belanja. Setelah belanja, dia akan melakukan evaluasi. Jadi kalau ini tadi misalkan adalah telepon seluler. Nah, ini pengenalan kebutuhan. Ini nanti dia akan mencari berdasarkan status sosial atau penampilan gaya, kan itu? Atau mungkin rasional, yaitu berhubungan dengan kepraktisan dalam berkomunikasi. Permata atau perhiasan. Ya. Di sini apakah sebagai tanda sukses atau memberikan kesan keren. Ya. Atau untuk tujuan investasi. Mobil mewah, itu untuk status sosial atau untuk kemudahan di dalam mobilitas. Nah, maka ketika pelanggan menyadari adanya kebutuhan yang belum terpuaskan, pada saat itulah ia berada pada tahapan pengenalan kebutuhan. Ini. Jadi pengenalan kebutuhan ini ketika pelanggan tersebut ya ada suatu kebutuhan yang belum terpuaskan. Nah, jenis kebutuhan. Di sini ada kebutuhan fungsional, yaitu berdasarkan rasional tadi, terkait dengan kinerja produk itu sendiri. Lalu ada kebutuhan psikologis atau emosional, terkait dengan kepuasan pribadi yang diperoleh karena memiliki suatu produk ya. Kebutuhan psikologis dapat dipenuhi melalui ada rangsang, ada pengalaman sosial, ada mempelajari tren baru, status dan kekuasaan, serta balas jasa pada diri sendiri. Nah ini, jadi orang itu belanja itu ada dua kebutuhan ini. Kebutuhan rasional atau kebutuhan emosional. Kan ini. Nah, setelah dia mengenali kebutuhan, maka dia akan melakukan yang namanya tahap pencarian informasi. Nah, di dalam tahap pencarian informasi di sini pelanggan berusaha mengidentifikasi suatu kebutuhan, mungkin ia mencari informasi tentang suatu retail atau produk untuk membantu mencukupi kebutuhan mereka. Nah, di sini hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pencarian informasi oleh pelanggan antara lain adalah jumlah informasi yang dicari, kemudian biaya pencarian informasi, dan juga sumber-sumber informasi.
Di dalam hubungannya dengan jumlah informasi, di sini nanti dipengaruhi oleh ada sifat dan penggunaan produk, karakteristik pribadi pelanggan, serta aspek pasar dan situasi tempat belanja. Jadi pelanggan itu di dalam mencari informasi tidak hanya masalah produknya, tetapi dia juga sampai karakteristik yang sesuai dengan pelanggan tersebut, termasuk juga pasarnya, situasi tempat belanjanya itu seperti apa. Yang menarik tidak bagi pelanggan. Nah, setelah dia dapat informasi, maka dia akan melakukan evaluasi atas berbagai alternatif. Di sini pelanggan itu akan mempertimbangkan berbagai faktor sebagai hasil dari proses pencarian informasi. Maka pelanggan di sini berada pada tahapan mengevaluasi alternatif-alternatif yang telah ditetapkan oleh pelanggan. Model multi atribut merupakan model yang menyediakan suatu cara yang bermanfaat untuk meringkas bagaimana pelanggan menggunakan informasi yang mereka miliki tentang berbagai alternatif, mengevaluasi alternatif tersebut, dan memilih apa yang terbaik untuk memuaskan kebutuhan mereka. Nah, dalam model multi atribut tersebut, tahapan yang harus dilalui dalam menggunakan model atribut adalah di sini harus ada kepercayaan pada toko terkait dengan kinerja dan manfaat. Nah, ini penting. Nah, makanya toko itu harus tebar-tebar pesona yang positif. Jangan sampai baru parkir saja itu sudah menimbulkan masalah, kan itu kan? Jadi kesan pertama itu harus betul-betul menggoda. Kemudian setelah pelanggan itu percaya, maka pelanggan itu akan memberikan bobot, pembobotan. Di dalam pembobotan itu dia akan mengatakan bahwa toko itu adalah yang paling penting dibandingkan toko-toko yang lain. Kemudian ini juga berkaitan dengan implikasi untuk retailnya. Model multi atribut ini apa dampaknya bagi peritel? Tentunya ketika pelanggan itu bisa memberikan kepercayaan kepada peritel, maka itu adalah positif bagi peritel. Kemudian di dalam multi atribut di sini akan memasuki berbagai rangkaian pertimbangan. Pertimbangan A sampai Z, mulai dari yang khusus sampai yang lebih umum, itu akan dilakukan baik oleh pelanggan maupun oleh peritel. Berusaha untuk mengubah kepercayaan kinerja. Jadi kalau semula itu adalah pelanggan itu tidak begitu percaya kepada retail kita, maka berusaha untuk kita rubah agar pelanggan tersebut percaya dengan retail kita. Nah, ini tadi ya multi atributnya. Ini kalau evaluasi multi atribut di sini, ini bentuknya seperti ini. Jadi di sini konsumen akan berusaha membandingkan, ini misalkan ada supercenter, ada supermarket, ada retail internet. Dia akan membandingkan mulai dari harga retailnya, biaya pengirimannya, total waktu pengiriman, kemudian ada waktu pembayaran di kasir, jumlah produk, produk segar, ikan segar, kemudahan, kan ya? Kemudian ekonomi, kenyamanan, barang dagang, ketersediaan informasi, dan sebagainya. Dia akan membuat tabel seperti ini untuk membandingkan antara retail satu dengan retail yang lain.
Nah, setelah belanja, ini konsumen itu tidak akan diam saja. Itu. Setelah belanja di sini pelanggan itu tidak lalu sudah selesai. Tapi setelah belanja pelanggan ini akan menggunakan produk itu, kemudian dia mengevaluasi puas tidak menggunakan produk tersebut. Apa sebagai barometer puas tidaknya? Biasanya pelanggan itu punya ekspektasi atau harapan. Pelanggan akan puas itu minimal barang tersebut itu sesuai ekspektasi dia. Ya, sesuai ekspektasi dia. Misalkan dia mau beli buah. Wah, ini buahnya manis. Paling tidak sesuai dengan itu. Oh, buahnya betul-betul manis. Ini berarti sesuai dengan harapan atau ekspektasi dia. Syukur-syukur adalah lebih dari ekspektasi dia. Misalkan dia membeli buah. Oh, ini buahnya manis. Ya, mahal-mahal sedikit tidak apa-apalah. Misalkan gitu. Dia berekspektasi buahnya ini manis, harganya agak sedikit mahal. Tak taunya ketika dia beli dan membayar di kasir, ini buahnya lebih murah daripada yang dia pikirkan dan rasanya manis. Ini jelas akan memberikan kepuasan yang luar biasa. Oleh karena itu, nah, ini tahapan seorang yang akan membeli suatu kebutuhan dari usaha retail. Dalam pengenalan di sini akan dia berusaha mengenali masalahnya. Dan mengenalan masalah ini nanti berhubungan dengan pengenalan kebutuhan. Kemudian setelah itu dia untuk berusaha mencari informasi. Entah itu informasi dari retailnya atau informasi dari barang kebutuhan yang dia butuhkan. Lalu setelah dia dapat informasi, dia akan mengevaluasi informasi-informasi tersebut. Ya, baik itu informasi retailnya atau informasi barang dagang. Setelah dievaluasi, maka dia akan memilih tokonya atau memilih juga barang dagangannya. Kan gitu. Jadi setelah dievaluasi, dia akan menentukan pilihan. Oke, kita beli di toko A untuk membeli barang B. Ini adalah suatu penentuan pilihan. Setelah menentukan, maka dia akan melakukan transaksi dengan mengunjungi toko atau situs internet yang bersangkutan. Nah, di dalam transaksi dia akan melakukan pembelian barang. Nah, pada saat transaksi tersebut, dia akan mencocokkan. Ya, sudah cocok belum atau sudah sesuai belum dengan kebutuhan dia. Lalu, tahapan yang terakhir adalah hubungannya dengan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah evaluasi pasca pembelian. Nah, di sini apakah dari yang transaksi tadi betul-betul sesuai kebutuhan dia dan dia bisa puas, maka dia akan membeli kembali di tempat yang sama untuk barang yang sama. Ini. Dan di sini dia akan menginformasikan kepada peritel, oh saya ini loh pelanggan setia. Biasanya kalau di situ ada member card, dia akan dengan ikhlas akan menggunakan atau mendaftar di member card tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, seorang konsumen, dia itu membeli, itu ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu bisa berupa kepercayaan, bisa sikap, bisa juga nilai-nilai pelanggan, serta berbagai faktor lingkungan sosial pelanggan. Seperti faktor eksternal, jadi orang itu beli karena keluarga, kelompok, atau budaya. Ya, jadi kalau mau puasa itu ada nyadran. Nah, nyadran itu berarti dia akan beli bunga, itu adalah budaya. Atau faktor internal, ada aspek pribadi, yaitu kebutuhan, aspek psikologis tadi ya. Ini ada hubungannya dengan prestis ya, atau memang
berhubungan dengan kebutuhan dia. Nah, proses keputusan memilih barang atau jasa ini dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor pribadi di dalam diri seseorang. Jadi orang itu memutuskan ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi pasti ada faktor yang lain dari bisa lingkungan, bisa juga dari diri sendiri. Jadi saya lanjutkan sedikit. Jadi di sini ada faktor sosio budaya, ada faktor psikologi. Jadi orang itu akan membeli itu di sini ada faktor sosio budaya, berarti ada kebudayaan, ada kelas sosial, ada kelas acuan, ada keluarga. Atau faktor psikologi, misalkan ini dia belajar dari pengalaman, sikap keyakinan, ada kepribadian, ada konsep diri. Nah, dari dua hal ini dia akan membentuk suatu formulasi persepsi. Persepsi pelanggan untuk suatu barang atau bisa jadi juga suatu toko. Nah, jadi contohnya tadi bunga ya. Mau puasa ada budaya nyadran. Oh, berarti beli bunga. Nah, ini adalah budaya. Atau misalkan, oh, ayo kuliah aja di kampus X. Karena apa? Karena di sana itu bagus-bagus-bagus. Gini, 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 gini. Nah, ini adalah ada kelompok yang mempengaruhi. Nah, bisa juga adalah konsep diri. Bisa juga dari belajar pengalaman. Oh, kalau kuliah di kampus sana itu cepat kerja, maka aku akan kuliah di sana. Ini adalah belajar dari pengalaman. Nah, ini dua-duanya ini akan membentuk formulasi persepsi pelanggan yang nantinya di sini akan mempengaruhi proses keputusan beli yang meliputi pengenalan kebutuhan tadi, pencarian informasi, evaluasi, penentuan pilihan, transaksi, dan perilaku setelah membeli. Jadi dua hal ini akan mempengaruhi ini yang tadi kita bahas tadi. Ya. Keluarga, udah beli, sekarang harus beli. Nah, ini maka dia akan membeli. Nah, ini. Demikianlah pembahasan materi bisnis eceran dengan topik perilaku konsumen retail. Jangan lupa klik like dan share agar menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan jangan lupa subscribe agar kalian tidak tertinggal pada video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.